Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayu Kirana, mahasiswi jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang stem cell, sel induk atau sel punca. Jika kita melihat sejarah histori dari stem cell itu dimulai pada tahun 1998 di mana para peneliti untuk pertama kalinya mengekstrak stem cell dari embrio manusia. 1 tahun berikutnya, transplantasi sel-sel pembuat insulin itu dilakukan dari embrio manusia yang sudah meninggal. Namun pada tahun 2001, Presiden Bush, yaitu Presiden Amerika Serikat ke-43, itu membatasi dana federal untuk penelitian stem cell dan juga Juvenile Diabetes Research Foundation Internasional melakukan penggalangan dana sebesar 20 juta dolar untuk mendukung penelitian stem cell. Selanjutnya, akhirnya California itu menyetujui adanya penelitian stem cell dan dilanjutkan dengan tahun 2004, di mana peneliti Harvard itu berhasil menumbuhkan stem cell dengan dana pribadi atau dana swasta. Dan pada tahun yang sama, yaitu 2004, terdapat surat suara 3 miliar dolar untuk penelitian stem. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi stem cell, yaitu sel yang belum berdiferensiasi dan juga memiliki kemampuan potensi yang tinggi untuk berkembang menjadi jenis sel yang baru seperti sel otot, sel otak, sel darah, dan juga sel jantung. Jika kita membahas tipe stem cell dari secara umum, itu ada dua, stem cell embrionik dan juga stem cell non-embrionik yang sudah dewasa. Jika kita membahasnya untuk secara kemampuannya dalam berdiferensiasi, itu ada 4 jenis. Yang pertama ada totipotent, yang kedua ada pluripotent, yang ketiga ada multipotent, dan yang keempat ada unipotent. Nah, di mana lalu lokasi stem cell ini? Lokasi stem cell itu pada dasarnya stem cell ini adalah jenis sel dasar yang membentuk sel organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Dapat ditemui dari sumsum tulang belakang, terus pada lemak, dan juga pada lain-lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang urgensi dari stem cell. Jadi stem cell ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengganti sel-sel yang sudah rusak dalam tubuh, juga dimanfaatkan dalam terapi sel dan juga penemuan obat baru. Terus potensinya dalam berbagai penyakit, salah satunya adalah pada cancer atau kanker, pada penyakit diabetes, pada penyakit jantung, pada penyakit Parkinson, dan juga pada penyakit-penyakit lainnya yang masih dikembangkan sampai saat ini. Namun penelitian dari stem cell ini, pemanfaatannya menurut hukum Islam itu mengalami kontroversi karena menurut ulama Muhammadiyah, embrio itu sudah memiliki kehidupan. Jadi ketika kita mengambilnya berarti kita sudah melakukan aborsi. Dan juga menurut pandangan etika itu stem cell embrionik pluripotent dan juga totipotent itu dilarang karena itu alasannya mengganggu martabat manusia. Penerapan stem cell ini sendiri di Indonesia mengalami kontroversi dikarenakan tidak sejalan dengan perundang-undangan Indonesia. Jadi guys, pada intinya kesimpulan yang bisa kita ambil dari stem cell adalah stem cell ini pengaplikasiannya bisa berguna untuk penderita diabetes, untuk penderita penyakit stroke, penyakit kanker, dan juga lain-lainnya. Namun di Indonesia masih terbatas karena tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Semoga ada jalan untuk menemukan untuk menjadikan penelitian ini lebih berkembang lagi di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Sekian dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.